nggak sih kamu sudah capek-capek ikut tender, semua dokumen disiapkan, proposal dikirim, tapi ujung-ujungnya maaf, Anda tidak lolos evaluasi administratif. Kenapa sih bisa gagal padahal kita merasa sudah memenuhi semua persyaratannya? Di episode kita kali ini, kita akan membahas mengenai 5 kesalahan paling umum yang bikin vendor gagal di tender dan bagaimana kamu bisa menghindarinya. Yuk, simak sampai habis karena ini bisa menjadi penyelamat bisnis kamu di proyek-proyek besar berikutnya. Di sini sudah ada narasumber kita, Bapak Pangky Christian selaku Sekjen dari Aptiknas dan juga founder dari komunitas Indo B2B. Nah, Pak Pangky, di sini tuh ada 5 kesalahan umum nih Pak. Apa aja ya Pak kesalahannya? Bisa dijelaskan Pak? Ya, baik. Makasih Mbak Nurma. Jadi yang pertama kesalahannya itu adalah tidak membaca dokumen tender secara detail. Nah, banyak ya vendor itu terburu-buru mensubmit dokumen tanpa benar-benar membaca terlebih dahulu dokumen tender ataupun syarat tender yang diperlukan. Nah, kalau kita bicara dokumen tender banyak nih Mbak Nurma ya. Jadi yang pertama biasanya kita akan menerima dokumen yang dari customer gitu ya, dari pelanggan kita ataupun calon pelanggan kita, mereka itu menyampaikan dokumen tender. Nah, dokumen tender ini biasanya dalam bentuk yang disebut namanya request for proposal atau RFP atau bahasa Indonesianya adalah kerangka kerja acuan ya. Nah, kerangka acuan kerja KAK. Nah, di dalam KAK ini biasanya disampaikan dokumen-dokumen apa saja yang kita harus penuhi. Yang pertama biasanya adalah dokumen administratif umum vendor. Ini urusannya biasanya lebih ke dokumen perusahaan. Misalnya mulai dari akta pendirian sampai dengan akta pendirian yang terakhir, pastikan sampai yang terakhir. Kemudian biasanya sekarang ada nomor induk berusaha atau NIB. Ada disyaratkan biasanya NPWP dan SPT tahunan harus dilampirkan. Kemudian izin usaha ataupun izin usaha khusus ya, biasanya ada tender-tender khusus yang memerlukan izin usaha khusus. Ada juga di dalam dokumen tender biasanya meminta namanya laporan keuangan, bisa saja 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir gitu ya. Dan biasanya dalam dokumen, apalagi kalau dokumen tender pemerintah, biasanya ada surat pernyataan kebenaran dokumen. Ini baru dokumen administrasi umum. Berikutnya adalah dokumen teknis atau dokumen teknis dalam tender gitu ya. Nah, di sini biasanya terkait dengan surat penawaran harga. Biasanya juga ada rincian biaya, harganya detailnya seperti apa ya, atau bill of quantity atau breakdown detail dari barang dan jasa yang kita tawarkan. Berikutnya adalah spesifikasi teknis. Dokumen ini juga menjadi dokumen kunci karena ini menyesuaikan dengan KAK ataupun TOR ya, Term of Reference dari tender tersebut. Kemudian di dalam dokumen tender biasanya ada metodologi pelaksanaan ataupun jadwal pekerjaan. Nah, dalam beberapa tender tertentu mereka bahkan meminta sertifikasi produk. Baik itu produk SNI, ISO, TKDN gitu ya. Jadi ini biasanya menjadi cakupan di dalam dokumen teknis. Berikutnya yang terakhir adalah surat jaminan, ya surat jaminan penawaran atau bid bond. Nah ini biasanya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian ada satu bagian lagi namanya dokumen kinerja dan pengalaman. Ya oleh karena itu teman-teman vendor cerdas harus terus mengupdate ya terkait dengan dokumen kinerja dan pengalaman. Di dalam ini isinya apa? Isinya itu daftar proyek sejenis yang pernah dikerjakan. Mungkin juga di dalamnya berisi tentang salinan, kontrak, SPK, ya berita acara dari proyek-proyek yang sebelumnya. Kemudian apalagi di dalam itu juga biasanya ada surat referensi dari klien. Ya, dan juga biasanya adalah penghargaan, sertifikasi ataupun mungkin dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Nah, yang menarik Mbak Nurma dalam pelaksanaan tender sekarang itu enggak seperti zaman saya dulu yang perlu menyiapkan dokumen secara fisik, tapi sekarang juga banyak secara elektronik. Nah, oleh karena itulah dokumen digital ini jadi penting. Ya, biasa di dalam itu ada lagi misalnya harus menambahkan sertifikat tanda tangan digital misalnya. Atau ini kaitannya juga dengan akun atau password kita ke platform ataupun ke
portal ya yang disediakan oleh si customer gitu. Nah biasanya kita uploadnya dalam bentuk PDF ya, dan semua template-template biasanya kalau dalam tender pemerintah itu mereka sudah punya bentuk template yang kita harus ikutin, jadi itu kita ikutin. Nah jadi kurang lebih itulah kelengkapan dari dokumen yang memang kalau dalam pelaksanaan tender itu cukup banyak dan ini harus sangat detail gitu ya. Nah jadi jangan lupa pastikan lakukan checklist gitu, kurang lebih itu Mbak Nurma. Oke Pak, untuk ada nggak sih Pak tips-tipsnya gimana agar kita meminimalisir dari kesalahan tersebut? Ya, buat teman-teman vendor cerdas yang memang selalu konsentrasi pekerjaannya di proyek-proyek tender, biasanya mereka menyiapkan tim khusus. Ya, jadi satu pastikan ada tim atau orang-orang khusus yang mengelola tender-tender ini. Yang kedua, orang-orang ini melakukan checklist, ya checklist atas dokumen tender. Dan itu harus dicek benar-benar satu-satu, ini sudah ada, ini belum, sebelum itu disubmit, kurang lebih itu. Terus apalagi nih Pak kesalahannya dari 5 kesalahan tersebut? Ya ini kesalahan yang kedua biasanya adalah tadi saya sudah sampaikan terkait dengan sertifikasi ya. Jadi pastikan dalam pelaksanaan tender biasanya tanda kutip ada sertifikasi-sertifikasi yang harus kita penuhi, mulai dari ISO, kemudian mungkin TKDN, nah terutama untuk tender-tender pemerintah. Tender pemerintah, BUMN itu banyak mensyaratkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Nah vendor sering tidak menyertakan bukti TKDN atau tidak tahu nih kalau produk mereka ini termasuk kategori wajib TKDN. Jadi contoh ya, misalnya contoh ada vendor untuk laptop import itu kan tanpa TKDN padahal proyek pengadaan mensyaratkan minimum misalnya 25% ada komponen lokal, jadi kurang lebih itu. Oke, untuk solusinya seperti apa nih Pak terkait TKDN ini? Ya, untuk TKDN, spesifik TKDN ya teman-teman, kalau TKDN tentu kita harus mengajukan sertifikasi TKDN. Sertifikasi TKDN ini ke Kemenperin atau juga bekerja sama dengan pabrik lokal yang sudah punya sertifikasi di Indonesia. Ini juga cukup banyak ya, jadi nanti bisa menghubungi Kemenperin ataupun juga ke asosiasi seperti Aptiknas untuk mencari tahu siapa saja nih yang sudah punya TKDN. Untuk kesalahan ketiga apa aja nih Pak? Kesalahan ketiga biasanya adalah urusannya harga. Dalam tender pasti orang mencari harga yang terbaik ya, dalam sisi customer pasti mereka akan mencari harga yang terbaik. Jadi biasanya harga tidak kompetitif dan tidak didukung oleh bukti. Misalnya harga terlalu rendah, ini kan dicurigai, jadi nggak rasional nih ya, kenapa kok penawarannya rendah dibandingkan dengan yang lain misalnya gitu. Atau bahkan harganya malah terlalu tinggi, harga terlalu tinggi dan ini langsung menjadi wah ini mahal sekali, customer lihat oh ini mahal sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang customer melihat angkanya kok cuma satu baris doang, harganya sekian gitu ya dan tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah ditambah lagi tanpa breakdown harga yang jelas, nah vendor akan dianggap kurang transparan. Oke Pak, untuk tipsnya seperti apa nih Pak? Nah tipsnya tentu teman-teman tadi saya sudah cerita bahwa di dalam komponen dokumen tender kita bisa mencantumkan analisis biaya ya, yang menunjukkan logika kenapa harga kita berbeda atau lebih mahal ya dibandingkan dengan yang lain misalnya, atau itu asumsi harga kita. Jadi sertakanlah analisis biaya yang kita tawarkan. Oke Pak, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak 3 kesalahannya. Kesalahan yang keempat apa aja ya Pak? Nah ini kesalahan keempat ini seringkali membuat kita jatuh nih karena kita tidak teliti ya. Dokumen ini tidak konsisten pertama, kemudian mungkin salah format. Yang berikutnya juga mungkin ada yang kurang nih, misalnya format PDF-nya rusak. Begitu kita upload kelihatannya oke, ternyata corrupted gitu loh. Gak bisa di-download. Nah ini juga kita pastikan ya, harus kita upload dokumen yang benar. Berikutnya tanda tangan tidak lengkap ya, kita sudah capek-capek scan, ternyata tanda tangannya nggak lengkap gitu. Kemudian tanggalnya berbeda-beda. Nah ini biasanya kalau jadi panitia, panitia tender tuh akan ngecek dokumen ini tanggalnya kapan, dokumen ini tanggalnya kapan, dan dicek ini benar nggak sih kurang lebih gitu ya. Kemudian ada juga masih pakai format lama misalnya, jadi formatnya diminta demikian, dia kasih formatnya beda gitu. Jadi ini yang membuat tender-tender gagal gitu ya. Oke Pak, untuk tipsnya seperti apa ya Pak?
Nah tipsnya tentu teman-teman vendor cerdas harus menyimpan dokumen tender dengan versi yang standar. Jadi misalnya kalau Anda berhubungan dengan Kementerian A, biasanya mereka punya formatnya tuh. Dengan BUMN punya formatnya. Ini kita simpen tuh ya. Jadi kita bisa preview dulu sebelum kita upload. Bahkan kalau sudah upload, mungkin kita bisa cek untuk download gitu, view, kita lihat dulu gitu ya. Untuk memastikan apakah benar ini dokumennya sesuai. Gitu. Oke, Pak Pangki, kita masuk kesalahan kelima nih Pak. Apa aja ya Pak, bisa dijelaskan? Nah kesalahan kelima ini mungkin agak ini ya, tapi yang pertama biasanya customer itu akan melihat pengalaman yang relevan. Si perusahaan yang memasukkan penawaran ini punya pengalaman sejenis atau tidak. Terutama untuk tender-tender besar ya, yang sangat pasti akan menilai punya rekam jejak nggak, pengalaman sebelumnya nggak gitu ya. Kemudian kalau itu bisa ya tolong disampaikan di dalam dokumen tender. Oke, untuk solusinya ada nggak ya Pak? Solusinya gimana? Nah dalam tender besar biasanya kita bisa bergabung dalam beberapa perusahaan, namanya konsorsium. Atau kita mungkin bisa mengambil bagian dari satu pekerjaan besar tapi bagian tertentu dulu ya, namanya sub vendor gitu. Jadi itu juga bisa kita lakukan. Nah dari situlah kita mengumpulkan portofolio. Nah, sekarang kamu tahu ya kenapa vendor bisa gagal tender walaupun merasa sudah siap. Dari dokumen kecil sampai strategi harga semuanya penting. Jadi jangan cuma semangat ikut tender, tapi pastikan kamu ikut dengan cerdas dan siap menang. Jangan lupa follow podcast Vendor Cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya.